Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Kali ini saya akan membahas tentang bab 9. Kalian bisa buka buku LKS bab 9, kemudian kita bandingkan. Materinya adalah kembangkan kegemaran membaca. Yang pertama, menggali informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, menyajikan peta konsep dari isi buku fiksi atau non-fiksi. Menggali informasi buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama, keragaman informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Bisa dilihat dari yang pertama, buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang membahas atau menceritakan tentang sesuatu keadaan secara fiksi. Fiksi berarti tidak nyata. Jadi bisa digali dari pengalaman pengarang yang ditambahi dengan cerita supaya lucu atau berdasarkan cerita secara turun-temurun atau kejadian yang dianggap menyenangkan atau menggembirakan atau memotivasi atau bahkan memberikan contoh yang lebih baik. Nah, untuk buku fiksi di sini contohnya adalah kumpulan dongeng, cerpen, novel, dan drama. Untuk dongeng itu sendiri juga dibagi menjadi beberapa macam. Ada fabel. Fabel berarti dongeng yang isinya tentang binatang. Kemudian ada epos, dongeng yang isinya tentang kepahlawanan. Ada mite atau mitos, dongeng yang isinya menceritakan kepercayaan tentang sesuatu hal. Kemudian ada sage, dongeng yang berhubungan dengan sejarah. Yang terakhir adalah legenda. Legenda berarti dongeng yang berhubungan dengan terjadinya suatu tempat. Sebagai contoh, ada dongeng tentang Malin Kundang. Di situ membahas ada sebuah batu yang mirip dengan manusia sedang sujud dan kebetulan ada di pantai. Maka dibuatlah sebuah dongeng yang intinya adalah memberikan contoh supaya tidak berani kepada orang tua. Kemudian berikutnya adalah buku non-fiksi. Buku non-fiksi di sini contohnya adalah buku pelajaran, kemudian ada ilmiah populer, dan ada biografi. Untuk biografi adalah buku yang menceritakan perjalanan hidup seseorang dari awal atau dari kecil atau dari lahir sampai dewasa atau meninggal dunia. Kemudian berikutnya, informasi buku melalui indeks. Indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan. Untuk indeks biasanya terdapat pada halaman akhir dan tersusun secara alfabetis. Artinya diurutkan dari huruf abjad A sampai yang terakhir. Nah, di situ biasanya akan ada abjad, kata-kata yang direferensikan, kemudian isi, kemudian ada beberapa hal lain yang berupa kata. Nah, itu contoh informasi melalui buku atau indeks. Kemudian berikutnya, menggali informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Perhatikan. Ikhtisar buku 818455. Kemudian konsentrasi 4953. Berdasarkan indeks tersebut dapat diketahui bahwa kata-kata ikhtisar dapat dijumpai pada halaman 61, 64 sampai 65.
Adapun istilah konsentrasi digunakan dalam halaman 49 sampai 53. Dengan demikian, indeks sangat membantu pembaca dalam menelusuri suatu kata atau istilah dalam suatu buku. Kemudian berikutnya adalah menggali informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Catatan tentang isi buku. Teknik mencatat informasi dalam buku. Yang pertama, tentukan kata atau istilah yang hendak dicari penjelasan atau penggunaannya. Yang kedua, carilah halaman penggunaan kata atau istilah itu sesuai dengan yang tertera pada halaman indeksnya itu. Kemudian berikutnya adalah pahami penggunaan kata atau istilah itu pada halaman yang dimaksud. Catatlah bagian-bagian penting dari penggunaan kata atau istilah itu. Kemudian menyajikan peta konsep dari isi buku fiksi atau non-fiksi. Peta konsep isi buku. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, isi buku apresiasi sastra. Nah, di sini dilihat ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Kemudian ada bab 5. Bab 1 berisi pendahuluan, pengertian kesusastraan, manfaat karya sastra, jenis-jenis karya sastra. Bab 2, puisi, pengertian puisi, karakteristik puisi, jenis-jenis puisi, cara menulis puisi. Bab 3, prosa, pengertian prosa, karakteristik prosa, jenis-jenis prosa, cara menulis prosa. Bab 4, drama, pengertian drama, karakteristik drama, jenis-jenis drama, cara mementaskan drama. Bab kelima adalah penutup. Dengan pemetaan seperti itu, isi keseluruhan buku bisa tergambarkan dengan jelas, begitupun dengan susunan dan perinciannya. Menyajikan peta konsep dari isi buku fiksi atau non-fiksi. Peta konsep terhadap isi suatu buku dapat pula disajikan sebagai berikut. Kita lihat yang pertama contoh apresiasi sastra, pendahuluan, pengertian sastra, manfaat karya sastra, jenis-jenis karya sastra. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa kita ketahui. Nah, ini isi setiap bab dalam sebuah buku dapat lebih diperjelas dengan peta konsep seperti di samping. Satu bab disajikan dalam satu bagan sehingga sistematikanya bisa lebih terperinci. Hubungan antar bagiannya akan lebih mudah dipahami. Menyajikan peta konsep dari isi buku fiksi atau non-fiksi. Akan tetapi, untuk buku-buku cerita semacam novel ataupun buku kumpulan cerpen atau dongeng akan lebih mudah dipahami apabila disajikan dalam bentuk bagan alur. Dengan begitu, rangkaian cerita yang ada pada buku itu akan lebih jelas dan mudah dipahami. Nah, di sini ada contohnya menyajikan peta konsep dari isi buku fiksi atau non-fiksi. Kita lihat di sini, bisa kamu lihat di sini tuh, lihat, perhatikan. Nah, kemudian berikutnya adalah menyajikan peta konsep dari isi buku fiksi dan non-fiksi. Teknik membaca untuk menemukan isi pokok buku. Ada beberapa langkah yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah menyediakan kertas yang diberi gambar berupa titik-titik. Gerakan tatap mata dengan mengikuti titik-titik hitam itu secara cepat. Ulangi latihan itu berkali-kali. Kemudian terapkanlah latihan itu terhadap bahan bacaan yang sesungguhnya. Kemudian menyajikan peta konsep dari isi buku fiksi atau non-fiksi. Proses membaca cepat dapat dilakukan dalam berbagai teknik. Pemilihan teknik membaca tergantung pada jenis bacaannya. Bentuk zigzag digunakan untuk teks yang sulit, bentuk spiral untuk teks yang agak sulit, bentuk diagonal maupun vertikal untuk teks yang mudah, misalnya kamus ataupun surat kabar. Demikian yang bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.